Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah di kesempatan hari ini di bulan Safar, tepatnya 10 Safar 1443 Hijriah, kita mengawali atau perdana ya untuk kajian Itmam Diroyah. Yang sebelumnya mungkin di minggu yang lalu alhamdulillah kita juga bersama guru kita membahas Adabul Alim ya. Tak lupa salawat dan salam juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'ut tabi'in dan juga umatnya. Bismillah. Yang mudah Allah, semoga Allah senantiasa melindungi kita. Itmam Diroyah. Itmam Diroyah ini adalah kitab yang tentunya sangat penting bagi kita seorang thalibul ilmi ya. Sangat penting sekali. Karena itulah panitia, saya pun juga mengucapkan terima kasih kepada panitia ya yang telah mengizinkan untuk bisa kita membedah kitab ini, yang mana kitab ini Al-Fakir dapatkan ijazahnya dari Syekh Hisham ya, ulama Al-Azhar. Alhamdulillah ya, di kesempatan ini juga bergabung bersama kita ada beberapa kolega kita ini, alhamdulillah nih bergabung, terus juga para pelajar dan mahasiswa juga, alhamdulillah. Nampaknya malam Sabtu ini menjadi malam yang insya Allah penuh barokah. Karena itu sebelum kita memulai kajian lebih lanjut, kita persembahkan Al-Fatihah kita untuk mu'alif, juga mudah-mudahan kajian kita semakin barokah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, berbicara kitab Itmam Ad-Diroyah, maka kita tidak boleh melupakan penulis ya. Kita tidak bisa, dan tentunya mau tidak mau kita harus mengulas penulis kitab ini. Kitab yang sungguh unik ya. Hanya saja memang sepengetahuan Al-Fakir, kitab ini termasuk kitab yang memang kalau untuk kajian populer di masyarakat memang agak jarang ya. Kitab ini kalau dalam konteks Al-Azhar sih, kitab ini termasuk yang dikaji untuk para mahasiswa awal-awal kuliah di Mesir, itu biasanya mengkaji kitab ini atau didaurohkan kitab ini ya. Namun kalau di Nusantara sendiri, di negeri kita, memang untuk kitab Itmam Ad-Diroyah ini mungkin agak jarang dikaji. Mungkin dikaji di
Ma'had Ali ya, yang lanjutan dari lulusan pesantren biasanya ke Ma'had Ali, setingkat sekolah tinggi gitu ya. Kitab ini kalau berbicara penulisnya, mungkin Iwan Villa mengenal pasti ya, mengenal Imam As-Suyuti rahimahullah. Yang beliau ini juga penulis kitab tafsir, salah satu penulis kitab tafsir Jalalain ya. Beliau ini lahir 1445 Masehi atau 849 Hijriah. Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakar bin Muhammad Sabikuddin bin Al-Khudairi Al-Asyuti Asy-Syafi'i. Ini nama lengkap beliau seperti itu. Beliau ini digelari dengan ulama mausu'i. Ulama yang menjadi ensiklopedi. Ulama yang memiliki apa yang orang-orang bilang ya polimet gitu ya. Jadi multidisiplin ilmu. Saat Imam As-Suyuti ini lahir, ini kalau kita menerawang ke masa lalu, jadi ada kitab namanya Al-Minatul Badiyah. Itu mendokumentasikan ya, mendokumentasikan nama kecil Imam As-Suyuti ya. Beliau sempat ketika kecil itu digelari sebagai Ibnul Qutub. Ya, jadi beliau ini sempat digelari Ibnul Qutub. Ya, tentu setelah memiliki banyak ilmu, dia juga sebagai mufassir, sebagai muhadis, ya, sebagai lughawi, ahli bahasa, mu'arikh, ahli sejarah. Beliau juga seorang adib dan mu'adib, fuqaha juga. Tapi yang unik pada katakanlah ketika beliau kecil itu dinamai dengan Ibnul Qutub. Anak kitab-kitab. Kenapa bisa dinamai seperti itu? Suatu ketika ayah beliau ini meminta Ibu As-Suyuti alias istrinya itu untuk membawa sebuah kitab di maktabahnya tentunya. Diminta untuk membawa atau mengambilkan sebuah kitab. Nah, suatu ketika ibunya ini membawa kitab, nah luar biasanya sedang mengandung besar sebetulnya. Nah, seketika itu, ketika membawa kitab itu, ibunya melahirkan. Nah, sehingga Imam As-Suyuti ini dilahirkan di antara kitab-kitab yang ada di perpustakaannya, luar biasa. Ini menunjukkan kedua orang tuanya ini memang dari awal adalah pecinta ilmu, pecinta sakofah Islam ya. Sehingga sampai-sampai anaknya pun yaitu Imam As-Suyuti rahimahullah dilahirkan di antara tumpukan kitab gitu ya. Ini luar biasa. Nah, inilah katakanlah pelajaran penting, pelajaran berharga dari kita semua adalah anak yang cerdas, anak yang ahli ilmu itu memang ya tergantung kebiasaan orang tuanya. Ini sebelum lahir saja sudah terbiasa orang tuanya itu untuk mengkaji ilmu ya. Makanya Imam As-Suyuti-nya lahir di antara kitab-kitab ya, itu luar biasa. Nah, itu sekilas masa kecil Imam As-Suyuti rahimahullah. Kehebatan beliau tentu bukan itu saja, tapi ini memang diakui oleh banyak para ulama bahwa beliau ini adalah mausu'i, ulama ensiklopedis, ulama yang menguasai banyak disiplin ilmu ya.
pada masa sekarang mungkin orang-orang itu senantiasa mengkait-kaitkan topik pembicaraan itu dengan linearitas dalam keilmuan. Ketika kita bicara A, bicara B, itu pasti suka dikait-kaitkan lulusan mana, misalnya keahliannya apa, dan sebagainya. Itu biasanya seperti itu. Tapi ini tidak terjadi pada Imam As-Suyuti rahimahullah. Karena beliau memang banyak sekali melahirkan kitab-kitab. Beliau ini adalah ulama dari Mesir. Namun beliau juga dalam konteks thalabul ilmi sempat menjelajah negeri Syam. Negeri Syam ya, yang kini kita kenal dengan Libanon, Suriah, Palestina, dan Yordan itu. Lalu juga negeri Hijaz yang mungkin sekarang kita kenal dengan Arab Saudi. Dan juga negeri Yaman, negeri India. Loh, kenapa ke India? Karena India pun sebetulnya pada masa keemasannya termasuk gudangnya sanad ilmunya. Termasuk juga negeri Maroko. Setelah beliau rihlah ya fi thalabil ilmi itu, nah beliau menetap akhirnya di Mesir. Tentunya dengan segudang ilmu yang beliau miliki, beliau ini memiliki banyak sekali jabatan penting di dalam dunia keilmuan. Kalau bicara soal rektor, ya beliau seorang guru besar juga pada masanya. Dan beliau ini kalau kita lihat dalam biografinya, usia produktif beliau dalam menulis kitab itu adalah usia 40 tahun ya. Jadi sebelum usia 40 tahun itu beliau banyak sekali menjabat jabatan penting. Namun setelah usia 40 tahun, ini atas izin Allah beliau mengurangi kesibukan, fokus menulis banyak karya berharga. Ya mungkin bisa dibilang ujlah gitu ya. Menulis banyak sekali karya berharga. Nah, ketika beliau menulis banyak karya ini ada sejarawan yang menyebutkan bahwa wa kanal agniya wal umaro yazurunahu wa yariduna alaih al amwal wal hidayah ya faruddaha. Suatu ketika banyak sekali orang-orang kaya dan juga para pemimpin, para amir ini mengunjungi beliau menawarkan harta dan juga banyak sekali hadiah. Namun Imam As-Suyuti menolak itu semua. Jadi kita bisa lihat beliau adalah ulama akhirat juga. Beliau menolak semua pemberian yang diberikan oleh orang-orang kaya, para amir, para penguasa. Beliau tolak itu semua. Termasuk juga ketika itu disebutkan wa talaba sultan miroron falam yahdur ilai. Ini penguasa kala itu, beliau pada masa itu memang hidup pada masanya Kesultanan Mamluk ya di Mesir itu. Nah, beliau ini oleh sultan yang berkuasa ketika itu diminta untuk hadir, untuk mendatangi ke istana, mendatangi ke kediaman sultan. Berulang-ulang kali diminta untuk hadir, tapi ternyata Imam As-Suyuti tidak mengindahkan. Dalam arti Imam As-Suyuti tidak mau menghadiri, tidak mau mendatangi penguasa ketika itu. Demikian juga akhirnya dirayu oleh penguasa ketika itu supaya Imam As-Suyuti datang ke istana penguasa, diberikan hadiah yang banyak, diberikan hadiah yang banyak. Nah ini pun sama juga ditolak oleh Imam As-Suyuti. Wa baqiya ala dzalika ila an tuwfiya. Kata ahli sejarah, beliau sikapnya konsisten seperti itu sampai akhir hayat. Nah ini berkat kesolehan beliau yang luar biasa, maka sebagian ulama bilang bahwa karomah Imam As-Suyuti ini adalah pada karya beliau,
gitu. Jadi mungkin kalau ulama-ulama yang lain itu ya ada karomahnya tersendiri ya, yang menakjubkan dan sebagainya seperti itu. Namun untuk Imam Asy'uti salah satu karomahnya adalah karyanya yang luar biasa. Semisal Ibnu Iyas dalam Tarikh Misr, sejarah Mesir, ini menyebut Imam Asy'uti ini kurang lebih menghasilkan 600 kitab. 600 kitab. Ini menurut salah satu ahli sejarah yaitu Ibnu Iyas. Atau kalau kita misalnya mencermati hasil penelitiannya Profesor Ahmad Asyarqawi, beliau ini menyebut Imam Asy'uti ini menghasilkan 725 kitab, 725 karya. Masya Allah, ini luar biasa. Ini betul-betul, makanya tidak heran kalau disebut Mausu'i, seorang ensiklopedis. Beliau, Imam Asy'uti ini wafat di Mesir 1505 Masehi atau bertepatan dengan 911 Hijriah ya. Itu sekilas mengenai Imam Asy'uti. Bagaimana dengan kitab yang akan kita kaji ini? Kitab ini bertitel An-Nuqoyah ya. Kitab ini bertitel An-Nuqoyah. Sebagai sebuah pengantar mengenai kitab An-Nuqoyah ini ya. Ada dua versi dalam penyebutan kitab ini. Yang pertama disebut dengan An-Nuqoyah, yang kedua An-Niqoyah. Nah, kitab yang ada di hadapan kita ini adalah syarahnya. Jadi kita nanti akan mengkaji kitab syarahnya. Itmam Adiroyah Likurro An-Niqoyah atau An-Nuqoyah. Nah, ini kitabnya ya. Kitab versi cetakan e-book ya. Jadi Imam Asy'uti itu punya kitab namanya An-Nuqoyah. Nah, An-Nuqoyah ini sebetulnya adalah kitab matan. Kitab matan. Nah, ya, ini adalah kitab matan. Nah, An-Nuqoyah ini berisi atau mengandung 14 disiplin ilmu pilihan ya. Ada 14 disiplin ilmu pilihan. Yang secara konten itu menghimpun substansi usuluddin. Ada juga ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikih, faraid, nahu, tasrif, terus juga al-khot ya atau khot ya, ilmu khot. Ada ma'ani, bayan, badi, jelas ini adalah balaghah. Ada juga tasyrih, ini mengenai anatomi tubuh, dan juga tib alias kesehatan. Terakhir juga ada tasawuf ya. Jadi kitab ini ditutup dengan ilmu tasawuf. Imam Asy'uti ini bisa dibilang karena beliau ini seorang mausu'i ya, ensiklopedis, banyak sekali ilmu yang beliau miliki. Jadi beliau ini sangat berjasa bagi kita sebetulnya dengan menciptakan kitab ini. Mengapa? Karena ibarat peradaban Islam itu ibarat sebuah perpustakaan yang besar dengan beragam khazanah keilmuan yang luar biasa. Tentu khazanah keilmuan yang begitu banyak yang luar biasa ini, sedangkan umur kita pendek, sangat terbatas. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana caranya kita bisa menguasai ilmu yang begitu banyak, tapi umur kita terbatas. Nah, makanya Imam Asy'uti akhirnya menjawab kebutuhan umat kala itu
tentu juga kebutuhan kita kala ini dengan membuat kitab ya An-Nuqoyah tadi itu, yang nanti beliau sendiri akan melakukan syarah langsung atas kitabnya. Jadi salah satu syarah terbaik itu adalah kalau syarah itu diciptakan, dibuat oleh penulis matanya itu sendiri, gitu ya. Itu prioritas gitu. Kalau misalnya kita beli kitab ya, lalu ada penulis kitab matanya itu sendiri membuat syarah, nah itu prioritas untuk dibeli gitu ya. Untuk dibeli kitabnya itu pasti prioritas itu mendekati penjelasan dari yang diinginkan oleh penulis atau mu'alifnya. Nah, kitab An-Nuqoyah ini yaitu yang nanti disyarah, yang nanti syarahnya ini yang akan kita kaji ya, karena matanya ini sangat 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 padat sekali ya kalau kita baca matanya. Betul-betul kitab ini betul-betul padat, 14 ilmu dipadatkan hanya dalam katakanlah puluhan lembar, itu betul-betul padat sekali. Itu mirip dengan kitab At-Takatul ya, itu sangat padat sekali, atau kitab Al-Mufahim itu padat sekali. Tapi alhamdulillahnya beliau berkenan untuk menulis syarahnya, yaitu Itmam Ad-Diroyah li Qur'an An-Nuqoyah tadi itu. Nah, di dalam kitab ini 14 ilmu itu beliau urutkan secara sistematis. Jadi sekali lagi ibarat kita masuk ke dalam sebuah peradaban yang besar dengan khazanah keilmuan yang itu luar biasa banyak sekali. Ketika kita ingin belajar itu kan bingung yang mana dulu yang harus kita pelajari gitu kan. Kita pasti bingung gitu. Karena saking menariknya, apakah hadis dulu, apakah ilmu, apakah usuluddin dulu, apakah fikih dulu, ya, apakah bahasa dulu. Nah ini bisa dibilang beliau berhasil, ya, berhasil untuk merumuskan Itmam Ad-Diroyah ini, yang mana isinya 14 disiplin ilmu tadi itu. Sehingga ketika kita datang ke sebuah perpustakaan peradaban Islam yang begitu besar dengan ilmu yang begitu banyak ya, akhirnya dengan adanya Itmam Ad-Diroyah di Qur'an An-Nuqoyah ini, kita seolah-olah diberikan katalog, diberikan indeks, diberikan daftar isi oleh Imam As-Suyuti. Nah, kamu kalau mau belajar, lihat urutan ini gitu. Bukan cuma seperti itu saja, tapi dalam kitabnya ini atau dalam Itmam Diroyah ya, itu diulas beberapa materi 14 disiplin ilmu yang di situ diulas esensi atau poin-poin penting kajian-kajian di dalam disiplin ilmu tersebut. Nah, sehingga di sebagian kesempatan Al-Fakir juga melihat ya, ada ulama-ulama yang terpacu untuk memberikan syarah di dalam bidang disiplin ilmu tadi. Misalnya, ada ulama yang menulis syarah mengenai ilmu tafsir dalam kitab ini. Maka muncullah nanti itu kitab-kitab, katakanlah ilmu tafsir min Itmam Diroyah, itu nanti ada ulama yang menulis itu ada, dan lain-lain, itu banyak sekali. Ini gambaran umumnya ya mengenai kitab ini seperti ini. Ini luar biasa kitab ini. Iwan Villa, kalau dalam konteks Nusantara mengenai kitab ini, sebetulnya kitab inilah yang bisa dibilang membantu para ulama Nusantara ini untuk menjadi referensi atau juga menjadi panduan ya, menjadi panduan dalam proses pembuatan kurikulum pondok pesantren. Nah, ini adalah kitabnya. Jadi kalau misalnya kita mau merunut ya, mau merunut keilmuan pesantren, nah maka nanti itu ujungnya akan bertemu di kitab ini.
Nanti ujungnya itu akan bertemu di kitab ini. Nah, ini menunjukkan betapa penting kitab ini sebetulnya bagi para thalabul ilmi ya. Ini sangat penting sekali untuk kita kaji karena tadi yang pertama mengandung intisari 14 disiplin ilmu. Yang kedua, diurutkan secara sistematis dan hierarkis. Jadi hierarkis itu mana yang perlu dipelajari lebih dulu, mana yang nomor 2, mana yang nomor 3, terus sampai nanti itu terakhir ya. Jadi kalau di Itmam Diroyah itu ilmu tasawuf itu apa? Terakhir gitu. Dipelajari terakhir. Yang pertama itu usuluddin dan terakhir itu tasawuf. Jadi kalau misalnya kita mau konsisten belajar sebagaimana dalam Itmam Diroyah ini, maka kita itu belajarnya seperti itu urutannya. Walaupun memang di sini untuk ilmu bahasa itu ternyata bukan yang pertama ya. Tapi ini diwajar, sangat wajar sekali. Kenapa? Karena pada masa dulu ya tentu problem bahasa Arab nggak begitu rumit sebagaimana masa sekarang yang memang harus dimulai dari nol ya. Jadi gambarannya dulu pada masanya itu adalah masa keemasan Islam ya. Bahasa Arab itu walaupun memang ada kemunduran tapi nggak parah-parah amat orang itu dalam membaca ya, dalam mengkaji kitab, dalam arti bahasa Arab dasar itu nggak parah-parah amat seperti sekarang. Nah itu akhirnya ya kita akui ini sebagai kitab yang menjadi rujukan pesantren. Banyak sekali pesantren di Nusantara ini yang menggunakan kitab ini sebagai rujukan kurikulumnya. Yang masa kesini itu perkembangannya akan semakin beragam sekali. Tapi asal muasalnya ini menurut para sejarawan ya inilah kitab ini. Karena itu ibarat berkunjung ke perpustakaan dunia Islam. Jadi kitab An-Nuqoyah ini laksana penanggung jawab perpustakaan yang mengatur, menempatkan beragam disiplin ilmu sehingga kita ini jadi mudah untuk belajar dan mencari ilmu-ilmu tersebut. Nah ini kurang lebih seperti itu ya, gambaran umum mengenai kitab Itmam Adiroyah Liqur An-Nuqoyah yang insya Allah nanti kita akan coba kaji bersama ya. Kita akan coba mutolaah bersama gitu. Dan alhamdulillah kitab ini setelah penelusuran Al-Fakir Sari belum ada terjemahnya ternyata ya. Nah, jadi kita cukup beruntung karena belum ada terjemahnya ya wa'alam ya. Ini mudah-mudahan ini ya kalau dalam konteks kita, kampus kita STA ini berarti kita yang pertama ya di kampus ini untuk mengkaji turos dalam karya Imam As-Suyuti yang ini belum ada terjemahnya ya. Alhamdulillah. Baik Iwan Filah, kita akan masuk ke muqaddimah dari kitab ini. Bentar ya, ini tadi sudah muncul kitabnya tapi keluar lagi. Ini selama ini yang saya ketahui ya atau di Indonesia ini agak jarang ya menjual kitab ini, agak jarang kecuali kita harus impor dulu ya. Tapi alhamdulillahnya kita dapatkan PDF-nya ternyata ya, ada kitabnya. Nah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kitab syarahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanahu ala ni'amihi as-sabirah as-syamilah. Puji syukur kepada Allah yang Maha Suci atas nikmat yang tercipta yang sempurna. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah semata. La syarikalah, tidak ada tandingan, tidak ada sekutu. Syahadatan bin najah minal ahwali kafah. Minal ahwali kafah. Jadi sebagai kesaksian ini yang mampu menyelamatkan kita dari kengerian yang menyeluruh pada masanya nanti. Karena memang syahadat ini ya man qala la ilaha illallah dakhala jannah kan gitu dalam riwayat itu. Makanya dinyatakan sebagai kesaksian yang bisa menyelamatkan kita dari
kengerian yang dahsyat nanti itu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi Muhammad adalah hamba dan utusan, rasulnya. Dzul awsafil jamilatil kamilah. Nabi Muhammad ini punya sifat yang jamilah, kamilah ya, sifat yang indah juga sempurna ya, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi. Wa man nasarahu wa fa'u ya, wa man nasarahu wa fa'u. Di siapa yang termasuk salawat ini selain kepada keluarga dan sahabat, dan juga mudah-mudahan sampai kepada yang menjadi penolong agama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du, falama dhaharali taswibul mulahin alayya fi wad'i syarhin alal kurasah allati samaituha bin muqoyah. Wadomatsha khalasatu arba'a asyara ilman. Iwan filah, Imam Asy'uti di sini menyampaikan kepada kita semua, fala mazharoli taswibul mulahin. Jadi ada dorongan yang kuat, kata beliau itu. Jadi nampak, kelihatan ada dorongan yang kuat kepada saya. Ini fi wad'i syarhin, untuk membuat penjelasan al-kurasah. Membuat penjelasan buku ajar. Jadi mungkin kita terjemahkan kurasah ini buku ajar saja. Buku ajar ya, supaya mirip dengan masa kita ya. Jadi ada dorongan untuk menjelaskan buku ajar yang ini sama itu saya namakan dengan bin muqoyah. Yang saya namakan buku ajar ini, buku ajar sederhana ini dengan an-nuqoyah ya. Nah, an-nuqoyah ini di sini wadomatsha khulasatu arba'ah asyara ilman. Di dalamnya ada ringkasan, intisari, 14 ilmu. Wa ra'aitu fiha goyatul ijaz wal ikhtisar. Nah, di dalam ringkasan atau kitab ringkasan ini, Imam Asy'uti mencoba untuk supaya isinya goyatul ijaz, to the point, dan juga bil ikhtisar ya, to the point ya. Jadi goyatul ijaz wal ikhtisar to the point, tidak bertele-tele, ringkas gitu ya. Wa wada'tu fi to'i al-fadhiha ma nasyarahu nasu fil kutubil kibar. Diksi dari kitab ini, kata beliau, ini bisa dibilang diksinya, mufradatnya ya, kalimat-kalimatnya itu sudah biasa populer ada di dalam kitab-kitab kibar, kitab-kitab mutabar lah ya, kitab-kitab para ulama besar. Jadi bisa dibilang kalau mungkin dalam konteks sekarang itu berarti disebutnya beliau ini penyusun gitu ya, atau ya memang agak ribet kalau zaman sekarang itu, zamannya plagiasi gitu ya, suka main main cek-cek plagiasi segala gitu. Nah, jadi Imam Asy'uti ini kalau dibilang nanti itu banyak sekali beliau ngutip apa yang sudah memang populer di dalam kitab-kitab para ulama terdahulu. Namun memang kalau kita perhatikan kitabnya, itu nanti beliau mengutip itu kadang-kadang tidak sebagaimana ya zaman sekarang. Di situ ditulis halamannya, penerbitnya ya nggak sampai segitunya Imam Asy'uti. Tapi ini memadai. Tapi nanti beliau akan tulis kalau riwayatnya siapa, kalau pendapat siapa, itu beliau biasanya tulis. Namun selain itu, meskipun beliau nggak tulis, nah itu nanti anggapan kita itu tetap sebagaimana dalam klaim beliau ini, yaitu ma nasyarahun nas fil kutubil kibar ya. Jadi ini memang bisa dibilang namanya juga intisari. Jadi apa yang tercantum dalam kitab ini ya tercantum juga dalam kitab-kitab sebelumnya. Jadi beliau ini tamu gitu ya. Bihaisu la yahtaju talibu ma'aha ila ghairiha. Ini harapan beliau ya. Beliau memang berharap ketika kita memiliki kitab ini, mudah-mudahan para thalibul ilmi ini ya tentu bisa cukup gitu dengan kitab ini, sehingga
tidak butuh kitab-kitab ulama, tapi ini konteksnya mubtadi ya, untuk pemula gitu ya. Jadi untuk pencari ilmu pemula diharapkan kitab ini mencukupi gitu, mencukupi untuk jadikan panduan, dijadikan bahan ajar gitu, dijadikan buku paket gitu kalau sekarang itu. Nah ini kata beliau seperti itu. Wala yahrumul al-fatinul muta'amil li daqaiqiha min khairiha. Tapi juga bagi orang yang memiliki kecerdasan, yang mau memperdalam, kata beliau ini, mau memperdalam, menggali kebaikan dari kitab ini, nah tentu juga tidak terlarang, ya, tidak terlarang untuk memperdalam lagi gitu. Jadi, mudah-mudahan kita termasuk ya, ketika mengkaji kitab ini ternyata masih belum cukup, sehingga yang bersangkutan ini memilih untuk melakukan pendalaman, ya, melakukan pendalaman, kajian. Nah, maka ini juga tidak mengapa, nggak apa-apa, silahkan diperdalam lagi. Makanya nanti di dalam, katakanlah misalnya ketika kita sudah mengkaji ilmu hadis yang ada di dalam kitab ini, Itmam Diroyah, lalu kita ingin memperdalam lagi, nah itu nanti kan kita ketemu dengan Tadribur Rawi misalnya, itu bisa kayak begitu. Makanya kata beliau, wala yahrumu al-fatinul muta'amil lidaqaiqiha min khairiha, katanya. Jadi dipersilahkan bagi yang punya kecerdasan ini untuk menggali lebih lanjut kebaikan dari kitab ini ya, dari Khulasoin. Badartu ila dzalika qasdan li umumil aidah wa tamamil faidah wa ibrozan lima ana bistikhrajihi ahra. Idzhaibul bait bima fi adri adro wa sama itu itmamu diroyah bikuro an-nuqayah. Wallahu ta'ala asalu taufik wal hidayah wal ianah wa riayah qanats. Nah, beliau juga menyampaikan harapan juga, ya memang kenapa ini disusun seperti ini, bagi yang pemula bisa, sehingga tidak perlu lagi kitab yang lain, cukup untuk pemula itu. Bagi kita ya seperti kita pemula gitu ya. Terus bagi yang cerdas, mungkin di antara kita ada yang memiliki rezeki lebih kecerdasan, ini bisa juga memperdalam nanti. Nah, mengapa kitab ini demikian? Ya tentu tidak ada lain tujuan beliau membuat kitab ini ya supaya kitab ini bisa bermanfaat ya, dan juga manfaatnya itu bisa dirasakan secara sempurna dan menyeluruh gitu. Jadi bisa dirasakan manfaatnya oleh siapapun, baik oleh kalangan umum maupun kalangan khusus gitu ya. Dan juga beliau menyebutkan lagi wa ibrozan lima ana bistikhraji ahro. Nah, tentunya beliau pun juga tidak lupa ya, di dalam kitab ini beliau ini memang menempatkan perkara-perkara yang memang dianggap oleh beliau layak dan pantas dan penting gitu ya. Id sahibul bait bima fi adro. Memang ini yang diketahui oleh penulisnya. Ini menurut kepakaran beliau, menurut keahlian beliau ya, beliau akhirnya menuliskan inti-intinya seperti itu dalam kitab ini. Yang akhirnya beliau namakan sebagai Itmamu Diroyah Likuro An-Nuqayah atau An-Nikoyah. Kalau sebagian cetakan menulisnya An-Nikoyah, ya sebagian cetakan lagi menulisnya An-Nuqayah. Ini walaupun nanti di dalam katakanlah awal ya, mukadimah awal nanti kitab, setelah ini maksudnya itu nanti ditulisnya dengan An-Nuqayah ya. Nah, jadi itu secara umum kitab ini terlahir, kitab syarah ini terlahir karena memang ada dorongan yang kuat untuk menulis kitab ini yang berisi 14 intisari keilmuan dengan kata yang to the point, dengan redaksi yang sudah populer di kitab-kitab terdahulu. Bagi pemula ini bisa, bagi yang punya kecerdasan dia bisa juga kaji lebih dalam lagi dari sini. Nah, itu semua diharapkan mudah-mudahan
supaya manfaatnya bisa dirasakan secara umum maupun secara khusus, bisa dirasakan secara umum, khusus, dan juga secara sempurna ya. Yang beliau catat di sini adalah sesuatu yang memang layak untuk dipublikasikan, sesuai dengan keilmuan, sesuai dengan kepahaman ya yang dimiliki oleh Imam Asy'uti rahimahullah. Beliau namakan sebagai Itmam Biroyah. Kemudian Allah memberi taufik, hidayah, dan juga pertolongan dan juga penjagaan min rabbil alamin. Nah, itu adalah, nah ini udah masuk ke dalam kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Hai abtadi'u alhamdu ay asana bil jamili sabit lillah azza wa jalla. Imam Asy'uti menyebut kalam alif rahimahullah wa nafa'ana bil ulumi. Beliau menyebutkan, mengawali kitab ini dengan bismillah. Jadi bismillah ini, tafsir mengenai bismillah ini pernah kita ulas di dalam tafsir Al-Baidawi yang cukup panjang, menghabiskan 1 bulan. Ya, Al-Fatihah itu 1 bulan kita tafsirkan, alhamdulillah ya. Nah, di sini ditafsirkan secara ringkas oleh Imam Asy'uti rahimahullah bahwa Bismillahirrahmanirrahim, hai artinya adalah abtadi'u ya. Nah, maksud beliau adalah abtadi'u. Saya dengan kitab ini memulai, jadi karya tulis ini saya mulai dengan alhamdulillah, dengan pujian gitu ya. Dengan pujian, sana bijamili sabitun lillah. Jadi pujian atas karunia gitu. Pujian atas karunia. Jadi jamil di sini bukan ganteng ya, tapi karunia maksudnya. Jadi pujian atas karunia yang itu sabit, yang memang terbukti lillah ya. Memang itu milik Allah semata azza wa jalla. Wa syukrullahu summa salatu wassalam ala khairin nabi. Syukur kepada Allah, kemudian salawat dan salam kepada Nabi ya, sebaik-baik Nabi arsalahu, yang diutus oleh Allah. Mengenai makna salawat ini juga saya kira sudah populer ya di kalangan para thalabul ilmi. Salawat dari Allah ya artinya adalah penghormatan atau takzim ya. Sedangkan dari malaikat itu artinya adalah pemuliaan, dari kita ya doa kita. Itu salawat secara sederhana seperti itu. Hadihi nukoyah, ini adalah nukoyah bidomin nun, dengan didomahkan nunnya. Jadi Iwan Filah di dalam syarah gitu ya, ini disebutkan bahwa an-nikoyah ini sebetulnya dibacanya an-nukoyah. Nukoyah ya. Nukoyah itu kalau secara leksikal dia adalah pilihan. Artinya itu pilihan. Ya, pilihan, petikan gitu. Jadi memang ini mirip-mirip dengan ikhtisar atau khulasah ya. Makanya di sini disebutkan ayat khulasah, mukhtaroh min iddatin ulum gitu. Makanya dalam kitab ini disebutkan bahwa nukoyah ini, kitab nukoyah ini sebetulnya adalah khulasah, ringkasan, mukhtaroh, ringkasan pilihan min iddatin ulum, dari beberapa ilmu yang banyak ya. Nah, lebih detail lagi ya, arba'ah asyara ilman, dari 14 ilmu, dari 14 disiplin ilmu yang itu tentunya semuanya sudah beliau runutkan. Ya taju talibu ilaiha wa yatafaqu kullu ya kulla ilmi dini alaih. Jadi setiap talabul ilmi, setiap para pencari ilmu ini pasti membutuhkan kitab ini. Dan juga para pencari ilmu juga di sini ya Afan, ada si kecil tadi yang megang-megang kamera. Jadi para pencari ilmu itu pasti membutuhkan dan bergantung ya pada kitab ini, yang mana ada juga katakanlah bisa dibilang ya
nanti itu beliau sebutkan di sini idminha ma huwa fardu ain wa huwa usuluddin wa tasawuf wa minha ma huwa fardu kifayah imma li zatihi wa huwa tafsir wal hadis wal faraid. Ini awal litawakuf ghairuhu alaih wa huwa usul wa nahwi al usul wa nahwu wa ma ba'duhuma wa minhu at-tibu alladhi ya'rifu bil ahdusiha al matluba li qiyami bil ibadah kal qiyami ma'asi bil ma'asi bal ahum mablas as'alu an yanfa biha wa yuwasilu asbabul khair bisababiha. Jadi di sini disimpulkan oleh mu'alif bahwa kitab ini memang diperlukan oleh para pencari ilmu. Dan juga kitab ini juga dijadikan pegangan gitu ya. Kitab ini juga dijadikan pegangan bagi yang ingin memperdalam, bagi yang ingin mengetahui setiap ilmu agama. Nah, karena apa? Karena di antara ilmu-ilmu tersebut ada yang fardu ain. Ada yang fardu ain seperti apa? Usuluddin dan tasawuf. Ini fardu ain. Indah As-Suyuti ya. Menurut Imam As-Suyuti bahwa usuluddin dengan tasawuf itu fardu ain. Artinya apa? Artinya fardu ain ini ya kewajiban privat ya. Jadi tidak kolektif dalam arti seperti fardu kifayah ya. Jadi ini setiap orang tuh ya beriman kepada Allah ya harus gitu, nggak bisa diwakili oleh secara komunitas, itu nggak bisa. Tasawuf dalam arti tasawuf di sini beda cerita dengan tasawuf falsafi atau tasawuf yang aneh-aneh ya. Tapi tasawuf yang dimaksud di sini adalah nanti kalau kita baca di kitabnya ini lebih kepada nafsiyah Islamiyah sebetulnya gitu tasawufnya ini. Jadi lebih kepada akhlak adab gitu ya. Nah, lalu ringkasan kitab ini sangat diperlukan dan juga dijadikan pegangan bagi yang ingin memperdalam ilmu agama. Karena dia ada yang fardu ain, nah juga ada yang fardu kifayah. Wa minna ma huwa fardu kifayah. Ada juga yang fardu kifayah. Fardu kifayah ini bisa dibilang terbagi dua. Yang fardu kifayah li zatihi. Fardu kifayah karena substansi dari ilmu tersebut seperti tafsir, hadis, faraid. Jadi karena substansi itu maksudnya karena si ilmunya itu sendiri. Jadi bukan faktor luar gitu, faktor ilmu itu sendiri memang karakternya itu fardu kifayah. Tafsir, ilmu hadis, faraid ya. Nah, ada juga fardu kifayah di dalam ilmu ini yang kata beliau itu litawakufi ghairihi alaih, yang menjadi prasyarat gitu ya, yang menjadi prasyarat bagi ilmu yang lain. Bahwa al-usul wa nahwu wa ma ba'dahuma. Seperti ilmu usul fikih gitu. Ilmu usul fikih fardu kifayah, bukan li zatihi, bukan karena substansinya itu, tapi karena apa? Karena dia menjadi prasyarat. Ya, prasyarat. Nahwu juga wa ma ba'dahuma juga selain dari ilmu-ilmu ini dan seterusnya ya. Seperti sorob, balagoh gitu. Nah, itu semuanya adalah ya bisa dibilang ya usul dan nahwu itu ya kata beliau ya merupakan prasyarat gitu. Prasyarat bagi ilmu-ilmu yang lain. Makanya dia jadi fardu kifayah. Ini kita menarik ya. Ternyata dalam konteks keilmuan fardu kifayahnya bisa terbagi dua. Ada fardu kifayah karena substansinya ya karena konten ilmu itu sendiri. Ada fardu kifayah dikarenakan dia menjadi prasyarat ilmu yang lain. Jadi ilmu yang lain itu nggak akan bisa dikuasai tanpa ilmu ini misalnya. Nah, maka dia menjadi fardu kifayah gitu ya. Dan juga Iwan Villa di sini juga di dalam kitab ini namanya ulama, namanya Mausu'i, namanya juga seorang ensiklopedis. Tidak terasa lengkap gitu ya, tidak terasa cukup menurut beliau. Makanya beliau pun juga menyebut di sini wa minhu atib. Nah, gitu. Di dalam kitab ini juga selain ada yang tadi yang beliau sebutkan, ada yang fardu ain, fardu kifayah yang terbagi dua.
Nah, ternyata juga kata beliau ini, nah yang termasuk fardu juga di sini adalah atib, ya. Alladzi yu'rafu bihi hifdzus sihatil matlubati lil qiyami bil ibadati. Kal qiyami bil ma'asi. Bal aham, kata beliau itu. Nah, termasuk juga di sini menyebutkan ilmu kesehatan. Ya. Ilmu kesehatan ini yaitu ilmu untuk mengetahui cara menjaga kesehatan sehingga bisa digunakan untuk beribadah, gitu. Nah, bisa untuk katakanlah bekerja. Nah, maka ini pun penting kata beliau. Nah, ini jadi untuk aktivitas yang lebih lagi, misalkan untuk dakwah kan harus sehat ya. Kita untuk talabul ilmi harus sehat. Ingin dakwah harus sehat juga kan. Nah, maka dari itu kalau dari penjelasan Imam Asy'uti ini maka wajar kata beliau ini ilmu kesehatan ini masuk dalam kitab ini. Ini termasuk yang mungkin kita nanti ini di ujung-ujung ya, ilmu kesehatan ini di ujung-ujung. Nanti pada saatnya dengan izin Allah kalau sudah sampai pada babnya itu nanti kita mungkin bakal senyum-senyum. Jadi nanti beliau akan menjabarkan hal-hal yang itu sebetulnya ada di alam, itu bisa menjaga kesehatan kita, tapi selama ini kita lupakan. Hal apa itu nanti pada saatnya nantilah kita kaji insya Allah ya. Nanti jangan jadi spoiler gitu istilahnya. Nah, Iwan Billah. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. Wallahu as'alu an yanfa'a biha wa yuwassilu asbabul khair bisababiha. Mudah-mudahan Allah dengan wasilah kitab ini ya bisa memberi manfaat dan juga bisa menghubungkan sebab-sebab kebaikan karena memang kita belajar kitab ini ya. Nah, ini sekilas pengantar awal sebelum masuk ke Usuluddin ya, dari kitab Itmam Adiroya li Qur'an Nuqaya ini. Jadi pada intinya beliau menjelaskan kepada kita, beliau berhasil alhamdulillah menyusun ringkasan, menyusun intisari 14 disiplin ilmu yang ini pasti dibutuhkan. Dan siapapun yang ingin memperdalam ilmu agama itu mau tidak mau belajar dulu ini, kata beliau seperti itu. Nah, soalnya apa? Soalnya di dalamnya ada ilmu yang fardu ain, beliau cantumkan juga. Ada ilmu yang fardu kifayah, beliau cantumkan. Termasuk juga yang fardu lainnya lagi adalah ilmu umum. Nah, yang ini menunjang ibadah kita, menunjang ma'isyah kita. Nah, dan juga perkara yang lebih penting daripada itu, nah maka beliau cantumkan juga ilmu kesehatan di situ. Nah, ini pengantar dari kitab Itmam Adiroyah li Qur'an Nuqaya.